Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tugas orang tua semasa anak berusia 0 sampai 5 tahun. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memiliki anak memang dambaan dari setiap pasangan yang menikah, Pak Mal. Tetapi pemilik anak juga sekaligus memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang tua. Nah, sedangkan di orang tua itu sendiri kan seringkali tidak punya bekal yang cukup untuk menjadi orang tua, mendidik anak dan sebagainya. Dan masa usia 0 sampai 5 tahun ini kan masa yang sangat peka sekali, berarti sekali bagi perkembangan anak ini untuk selanjutnya. Nah, hal-hal apa yang ingin Pak Paul sampaikan di dalam membicarakan tugas orang tua pada waktu anak itu masih berusia 0 sampai 5 tahun, Bapak? Seringkali kita mengartikan tugas kita sebagai orang tua berdasarkan kesanggupan dan ketersediaan waktu yang kita miliki. Sebagai contoh ya, bila kita tidak nyaman mendisiplin anak, maka kita berkata bahwa mendisiplin anak bukanlah tugas kita. Atau jika kita tidak mempunyai waktu banyak untuk bercengkrama dengan anak, maka kita berkata bahwa bercengkrama dengan anak bukanlah tugas kita sebagai orang tua. Nah, pemikiran ini tidak tepat ya Pak Gunawan, sebab tugas kita sebagai orang tua seyogianya tidak ditentukan oleh kesanggupan dan ketersediaan waktu, melainkan oleh kebutuhan anak itu sendiri. Berdasarkan pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tugas kita sebagai orang tua bersifat umum dan khusus. Ada kebutuhan anak yang bersifat umum, ya misalkan anak ini perlu dikasihi dan sebagainya, tapi ada pula kebutuhan anak yang bersifat khusus sesuai dengan kebutuhan khususnya. Nah, kita mesti mengenalinya dan berusaha memenuhinya agar anak dapat bertumbuh secara sehat. Pada kesempatan ini kita akan menyoroti tugas kita sebagai orang tua sewaktu anak berusia 0 sampai 5 ya. Selain tugas umum, kita pun akan melihat beberapa tugas khusus sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, biasanya kan orang tua itu karena tidak tahu tuh Pak ya, hanya coba-coba aja. Dicobakan, memang tidak tahu. Sekalipun tadi Pak Paul katakan kan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, tapi bagaimana orang tua bisa tahu kebutuhan anak itu? Anak ini kan tidak bisa ditanyai gitu, apa kebutuhanmu gitu kan, tidak mungkin Pak. Jadi hanya meraba-raba lalu dicoba-coba atau melihat orang tua yang lain. Atau mungkin pengalaman dia sendiri, kan itu yang jadi dasar, Pak. Seringkali itulah yang menjadi dasar kita menentukan apa kebutuhan anak ya, dari pengalaman kita, dari melihat orang, dari mungkin baca buku dan sebagainya. Nah, kita akhirnya mulai mengerti inilah kebutuhan anak. Nah, sudah tentu selain dari itu kita juga bisa mengenali kebutuhan anak berdasarkan interaksi kita dengan anak. Sebab pada akhirnya anak itu berbeda-beda. Meskipun banyak sekali kesamaan anak, tapi sebetulnya setiap anak itu berbeda. Maka kita harus juga memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kekhususannya itu. Jadi bagaimana pendapat Pak Paul tentang pendapat beberapa orang yang mengatakan bahwa anak itu sebenarnya adalah kertas putih yang bisa kita tulisi menurut selera kita. Menurut Pak Paul bagaimana? Sampai satu titik memang betul ya, ada hal-hal yang anak-anak itu tuh sebetulnya ya datang ke dunia dengan keterbukaan, kenetralan dan pengaruh lingkungan lah yang menentukan seperti apakah anak kita itu akan bertumbuh besar. Tapi ya sekarang kita juga menyadari pengaruh bawaan lahiriah itu juga sangatlah besar. Ada anak-anak yang memang sudah membawa kecenderungan tertentu ya sejak dia kecil. Nah, bagaimanapun kita mencoba untuk meniadakannya atau membelokkannya tidak bisa. Misalkan anak yang bawaannya itu sangat berorientasi pada penggunaan otot
atau tenaga. Anak-anak seperti ini biasanya memang bukan saja berbadan kuat, tapi juga berenergi tinggi sekali. Nah, saya kira ya kita orang tua nggak bisa membendung ya tenaganya itu, maka tugas kita adalah menyalurkannya sehingga tenaga itu bisa terpakai dengan konstruktif dan tidak menjadi masalah dalam pertumbuhannya. Ya, jadi yang khusus ini apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, Bapak? Ada beberapa tugas yang ingin saya paparkan. Pertama, tugas orang tua pada waktu anak berusia 0 sampai 5 adalah menyediakan kebutuhan jasmani anak. Dalam pengertian, memberi anak gizi yang cukup dan menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, berkenaan dengan memberi kecukupan gizi, saya tidak akan berpanjang lebar ya menjelaskannya sebab kita dapat memperoleh informasi ini dari berbagai sumber. Terpenting adalah kita memberi makan anak secara sehat dan berimbang, serta biasakan anak untuk menyantap makanan yang kita sediakan. Memang anak mempunyai kesukaannya, tapi jangan terlalu ya mengikuti seleranya sebab selera dapat disesuaikan. Bila kita terlalu mengikuti kemauan anak, maka ia cenderung bertumbuh besar dengan selera makan yang cerewet. Jadi di pihak yang satu kita memang melihat keunikan anak, tapi juga sedapat-dapatnya kita memperlakukan anak secara sama gitu. Nggak menuruti keinginannya saja. Sebab sekali lagi ini bisa mengkondisikan dia. Sebetulnya bisa saja dia suka makanan yang pedas begitu. Tapi karena kitanya udah ketakutan, nggak suka ya pedas. Akhirnya anak kita mengembangkan rasa nggak suka sama pedas. Walaupun sebetulnya ya bisa-bisa aja gitu. Atau nggak suka sayur ya, nggak suka sayur ya. Nanti mama atau papa belikan sayur yang ini ya. Nah, ini jadi cerewet sekali itu anak. Nah, jadi penting untuk kita membiasakan anak untuk memakan makanan yang kita sudah sediakan. Tapi kan seringkali pola makan anak itu sangat ditentukan oleh pola makan orang tuanya juga, Pak. Iya. Kalau orang tuanya kurang suka dengan sayur mayur, biasanya kan ibu itu tidak akan menyediakan makanan yang ada sayur mayurnya, sehingga anak ini kekurangan sayur mayur gitu, Bapak. Betul. Maka kalau orang tuanya cerewet ya makannya ya, ini nggak mau, mesti ini, mesti itu dan sebagainya, dan anak-anaknya dibesarkan seperti itu, ya hampir dapat dipastikan anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang cerewet nantinya dalam hal makan. Tapi kalau orang tuanya nggak cerewet, pokoknya makan apa adanya, nah ini akan menjadi keuntungan buat si anak. Sebab dia akan menjadi anak yang fleksibel, disediakan apapun ya dia bisa makan, dan dia nggak cerewet-cerewet, mau ini mau itu. Dan ini sebetulnya hal yang baik, hal yang positif, karena anak ini lebih gampang nanti menyesuaikan diri, hidup dengan siapapun, berteman dengan siapapun. Kalau anak ini anak yang cerewet, nanti misalkan dia kos waktu kuliah, makan sama-sama, teman-temannya ajak ke sini ke sana, nggak mau karena nggak suka, akhirnya teman-temannya nggak ajak dia pergi karena cerewet, susah makan. Jadi sekali lagi ya apa yang memang menjadi kebiasaan hidup orang tua itu akan diturunkan kepada anak. Nah, berbahagialah anak yang memang dibesarkan oleh orang tua yang misalkan dalam hal makan ya nggak cerewet, sehingga hidupnya nanti akan lebih gampang. Iya, dan sekarang ini karena kesibukan dari orang tua, seringkali anak-anak itu pagi diberi bekal untuk ke sekolah itu dengan makanan yang instan gitu. Karena penyajiannya kan cepat sekali gitu, Bapak. Lalu langsung dibawakan, tapi kita juga tahu bahwa ada bahaya-bahaya tertentu dari produk-produk makanan seperti itu. Betul, maka ya tadi saya sudah singgung tugas orang tua adalah apalagi pada anak-anak yang masih berusia dini ini menyediakan ya makanan kebutuhan jasmani anak yang sehat, gizi yang cukup. Ya, jangan sampai akhirnya kita nggak memberikan makanan yang berimbang, nggak menjaga kesehatannya dengan baik, sehingga anak itu akhirnya bertumbuh besar dengan tubuh yang lemah. Sebab tubuh yang lemah ini nanti akan dibawanya ke usia dewasa. Iya, memang sesuai anjuran dokter itu pada anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir ini diberikan air susu ibu. Ya. Karena itu yang terbaik. Tetapi kalau ibunya sendiri tidak bisa menghasilkan air susu itu, kan akhirnya larinya ke susu-susu kaleng itu. Betul. Nah, sudah tentu ya nggak mesti salah ya, sebab susu kaleng juga atau susu formula ada susu yang juga dikelola dengan baik.
Kalau memang tidak ada lagi susu pada ibu, ya terpaksa menggunakan susu formula. Dan ya banyak kita tahu anak-anak yang dibesarkan dengan susu formula dan mereka bertumbuh dengan sehat juga. Tapi ya sekali lagi saya tekankan, sebagai orang tua kita mesti memperhatikan kondisi tubuh anak, ya, menjaga kesehatannya. Kita mesti melindungi anak dari sakit penyakit. Nah, tapi saya juga mau mengatakan sesuatu ya tentang menjaga kesehatan atau daya tubuh anak, daya tahan tubuh anak. Kita juga perlu ya membiarkan anak mengembangkan pertahanan diri yang kuat. Dan ini diperoleh lewat sakit, ya. Sebagai contoh ya, jangan terlalu takut anak terkena pilek dan batuk. Jangan melindunginya sedemikian ketatnya, sebab perlindungan yang berlebihan justru melemahkan daya tubuhnya. Bukannya makin kuat melawan penyakit, ya malah melemah. Nah, jadi kita mesti melindungi anak, tapi juga jangan berlebihan gitu. Jangan dikit-dikit, jangan, nggak boleh, ntar keringetan. Ya keringet itu kan bagian proses kehidupan yang sehat ya untuk menjaga tubuh kita ini. Jadi nggak apa-apa kan kita berkeringat. Tapi ada orang tua yang nggak boleh keringetan. Begitu keringetan sedikit harus ganti baju, nggak boleh keluar, anginnya kenceng. Akhirnya anak itu mengembangkan daya tahan tubuh yang lemah dan akhirnya sakit-sakitan terus. Tapi anak-anak yang lebih dibiarkan dan dibiasakan dengan kehidupan yang seperti itu, akhirnya akan mengembangkan daya tahan yang lebih kuat. Ya, tapi sekarang itu imunisasi itu memang banyak sekali, Bapak. Ya. Sehingga sampai agak besar itu anak masih tetap diimunisasi. Dan ini juga menolong anak itu supaya bisa bertahan di dalam pencemaran udara dan sebagainya itu, Bapak. Ya, ya. Dan tentu itu adalah hal yang penting, dan kita tahu sebetulnya imunisasi adalah pemberian virus yang sama sebetulnya. Jadi tubuh itu tuh diberikan virus yang sama sehingga tubuh mulai menyesuaikan diri dan bisa akhirnya beradaptasi sewaktu nanti diserang oleh virus itu. Ya, tapi memang itu berkaitan dengan biaya juga gitu. Ya. Tidak semua imunisasi itu bisa diperoleh dengan gratis dan murah. Ya. Dan ini ada beberapa orang tua kadang-kadang agak berlebihan. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu tidak terlalu penting itu tetap diberikan. Sehingga memang memberatkan perekonomian keluarga itu. Ada, betul. Hal yang kedua apa, Bapak? Tugas kedua orang tua pada waktu anak berusia 0 sampai 5 tahun adalah memelihara kerutinan hidup. Sejak kecil kita sudah harus ya menerapkan jadwal yang tetap pada anak. Misalkan kapan anak makan, kapan tidur, kapan ia bermain, dan berapa lama ia bermain. Nah, kerutinan ini akan menolong bukan saja kita yang kadang capek ya, tapi juga anak. Ia menjadi terbiasa dengan kerutinan dan secara perlahan namun pasti anak mulai menyesuaikan diri. Nah, sudah tentu salah satu manfaat dari kerutinan adalah anak tahu dengan jelas tuntutan yang dibebankan kepadanya. Ya, kapan dia mesti belajar, berapa lama dia belajar, kapan dia bisa nonton televisi, berapa lama dia nonton televisi, kapan dia bisa main, berapa lama dia main. Nah, selain itu pun ia belajar hidup dengan disiplin dan mulai mengembangkan disiplin. Kerutinan membuat anak hidup bukan atas kehendaknya sendiri saja, tapi juga kehendak kita orang tuanya. Nah, inilah akar disiplin dan ini perlu dipupuk sejak kecil, Pak Gunawan. Jadi waktu kita mulai menerapkan kerutinan tanpa disadari sebetulnya kita tengah mendidik anak untuk mengembangkan disiplin diri itu. Tanpa kerutinan, kapan saja dia mau ini kita berikan, kapan dia nggak mau kita nggak berikan, akhirnya anak itu nggak mengembangkan disiplin sebab yang menjadi tuan dalam hidupnya adalah kehendaknya sendiri. Sedangkan pada masa anak kecil, seyogianya lah dia memang tunduk kepada kita sebagai orang tuanya. Ya, memang ini kan masalah kedisiplinan, rutinitas ini kan harus dilatihkan sejak kecil gitu, Bapak. Ya. Ketika anak masih di bawah 1 tahun, hal apa yang bisa kita lakukan untuk melatih anak di dalam hal rutinitas ini, Pak? Misalkan kita sudah terbiasa ya bangun jam berapa dia nangis untuk minum susu atau apa. Nah, udah kita bangun jam berapa kita berikan minum susu. Nah, biasanya mulai dengan jadwal makan atau minum susunya itu tuh kita tentukan, dan tidurnya ini penting sekali. Kalau kita tahu
dia biasa tidur siang, ya udah kita benar-benar akan siapkan untuk dia tidur siang. Kadang-kalanya orang tua nggak memperhatikan hal ini, malah ya menggunakan jadwalnya sendiri ya. Misalnya ya dia mau pergi dengan siapa, ya dia pergi, anaknya ngantuk-ngantuk, dibawa-bawa. Nah itu sebetulnya kurang tepat. Kalau jamnya tidur, sebaiknya anak itu tidur. Ya, jadi orang tua yang berkorban sehingga apa yang dia ingin lakukan ya dia harus tunda dulu. Jadi itu penting sekali, jadwal makan dan juga jadwal tidur. Ya, seringkali kan anak itu memang menangis untuk minta susu, minta minum gitu. Orang tua biasanya agak sulit menjadwal ini juga. Sehingga kalau nangis ya begitu nangis kasih minum susu, diam sudah. Ini penyelesaian yang memang cepat gitu Pak Boleh. Tetapi membuat anak tidak tahu jam makannya dia gitu. Memang pada masa awal sekali kita sebagai orang tua nggak akan tahu dengan pasti, sebab anak itu memang nggak sama ya. Misalnya kan kakaknya ya bangun setiap 3 jam untuk minum, tapi ya belum tentu adiknya itu 3 jam, mungkin aja dia 2 jam. Nah kita memang harus memperlakukan anak secara unik ya. Nah biasanya setelah beberapa waktu barulah kita bisa mengenali, oke, berapa lama sekali dia akan bangun untuk minum. Nah waktu-waktu itulah yang kita gunakan akhirnya sebagai jadwal dia minum. Makin dia besar, frekuensi itu biasanya berkurang. Ya tadinya misalnya setiap 2 jam dia bangun, dia mau minum. Nah lama-lama tuh bisa 3 jam, 4 jam baru dia mau minum. Nah kita nggak paksakan. Kalau kita kasih dia minum, dia nggak mau minum, kita tahu, oh dia masih kenyang, berarti kita bisa tunggu. Jadi orang tua memang harus terus memonitor dengan ketat hingga tahu itu kapan dia perlu minum dan kapan dia perlu tidur. Ya, juga masalah membangunkan anak pada waktu pagi hari. Ini seringkali menjadi keluhan orang tua, Bapak. Karena sulit sekali anak itu untuk bangun pada waktunya. Padahal sekarang itu anak umur 2-3 tahun sudah harus ke sekolah gitu. Sehingga orang tua itu sangat disibukkan untuk membangunkan anak. Iya, biasanya anak itu sulit bangun kalau tidurnya memang kurang. Tapi kalau dia masuk ke tempat tidurnya pada jam yang tepat dan dia tidur sampai besok pagi, seyogianya sih dia akan bangun pada waktu yang tepat, pada waktu yang sama. Jadi pada umumnya seperti kita, ya anak itu bangun di waktu yang hampir sama setiap hari. Asalkan memang tidurnya juga pada jam yang hampir sama. Tidurnya ya mungkin hampir sama malamnya Pak Pol. Jadi memang sudah bangun, lalu ditambah lagi tapi jadi kesiangan dia gitu. Dan ini jadi masalah orang tua. Orang tua masih sibuk di dapur dan sebagainya, anaknya juga masih belum bangun. Oke. Coba kita lihat sekarang tugas yang ketiga ya, yaitu menumbuh kembangkan kemandirian yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Kita mesti menjaga anak agar tidak membahayakan dirinya, tapi kita pun perlu memberinya ruang untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Jadi awasi, namun biarkan anak bergerak ke sana ke sini, ke atas ke bawah ya, supaya ia belajar mengembangkan kemandirian. Nah, berikut adalah ya sama dengan itu, izinkan anak untuk memilih mainannya dan jangan mengaturnya untuk bermain dengan mainan yang kita anggap baik baginya. Juga biarkan anak mencoba untuk makan sendiri, walau untuk itu ya kita mesti siap menoleransi kekotoran di meja makan dan bekerja ekstra dan untuk membersihkannya. Dengarkanlah celoteh anak dan sedapatnya turutilah permintaannya dalam kewajaran, sebab perlakuan ini akan membuatnya merasa didengarkan. Makin didengarkan, makin ia menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian. Jadi ya penting pada masa-masa dini ini kita mulai ya mengawasi anak, betul, tapi sekaligus memberinya ruang untuk mulai bergerak, untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya, untuk mulai melakukan sesuatu sendiri ya, seperti makan dan sebagainya, sehingga anak mulai mengembangkan kemandirian ini. Nah ini memang butuh bantuan orang tua supaya tidak terlalu banyak menaruh barang-barang yang misalnya mudah pecah atau berbahaya bagi anak itu Bapak. Ya. Supaya anak bisa mengeksplorasi lingkungannya itu kan. Betul. Kalau ini dilarang, itu dilarang, nah dia mau duduk terus ya juga tidak bisa. Betul. Ya, maka saya bisa mengerti itu betapa nggak mudahnya tuh ya bagi orang tua untuk membesarkan anak dan memberikan ya ke
mandirian atau kebebasan seperti ini, kalau si orang tua itu memang terlalu rapi, terlalu apik, terlalu bersih, rumahnya itu harus tidak ada sama sekali noda dan sebagainya. Nah, kasihan anaknya akhirnya. Sebab memang anak-anak pada usia dini ini memerlukan ruang gerak seperti itu ya. Jadi ya biarkan ya. Waktu kami masih lebih muda dan anak-anak kami masih lebih kecil, nah kami memutuskan untuk membiarkan anak-anak untuk mencoret-coret dinding. Ya nggak apa-apa. Nah, anak saya sekarang dengan cucu kami juga berbuat yang sama, tapi dinding yang digunakan adalah yang di luar, di tembok. Jadi itu tembok penuh dengan tulisan, gambar, cat, dan sebagainya. Nah, dengan cara itu anak memang belajar mengembangkan kemandiriannya. Ya, yang lainnya apa, Pak? Yang keempat adalah orang tua menerapkan sistem imbalan dan konsekuensi ya pada waktu anak berusia 0-5 ini. Sedapatnya kita tidak menghukum anak, hanya hukum bila terpaksa dan tidak ada lagi jalan lain. Sebaliknya, gunakanlah sistem imbalan dan konsekuensi. Sebelum anak melakukan kesalahan, antisipasilah dan berilah peringatan kepadanya. Bila ia menaati perkataan kita, maka ia mendapatkan imbalan. Sebaliknya, jika ia tidak menggubrisnya, maka ia akan menerima konsekuensinya, yakni hukuman. Nah, sistem imbalan konsekuensi ini akan menolong anak untuk memikirkan akibat perbuatannya sehingga dia tidak gegabah dalam bertindak. Sudah tentu tidak seharusnya kita menciptakan terlalu banyak aturan ya yang mengandung imbalan konsekuensi. Hanya terapkan untuk hal-hal yang penting. Nah, tujuannya adalah agar anak berpikir sebelum bertindak. Dan bila hukuman dijatuhkan, ia pun sadar bahwa sesungguhnya hukuman adalah akibat perbuatannya sendiri. Jadi mendisiplin anak ini perlu diajarkan mulai sejak dini, betul. Ini soal apa? Menghargai dan memberikan hukuman itu Pak Pak. Betul. Hukumannya bukan fisik gitu kebanyakan. Kebanyakan iya, kadang-kadang ya kita perlu misalnya memukul misalnya pahanya ya, tapi memang sedapatnya kita nggak menghukumnya secara fisik. Iya, tugas yang kelima apa Pak? Memstimulasi perkembangan mental dan sosial anak. Jadi ajaklah anak bicara, berdiskusilah dengannya sesuai usia tentunya, dan bermainlah dengannya. Sedapatnya izinkan anak untuk bermain dengan teman sebayanya, baik dalam ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Jangan takut anak kotor, sebab itu adalah bagian dari bermain di luar, di alam terbuka. Sesungguhnya semua ini adalah alat untuk merangsang perkembangan mental dan sosial anak. Jika kita membatasi anak dari semua ini, niscaya anak mengalami hambatan perkembangan mental dan sosial. Jadi ini adalah bagian yang penting ya Pak Gunawan, merangsang perkembangan mental dan sosial anak. Iya, dan untuk itu biasanya orang tua kalau sejak dini itu ada 2 tahun itu sudah dimasukkan di dalam PAUD, pendidikan anak usia dini itu. Di sana kan mereka bisa bersosialisasi. Tetapi ya itu waktu dengan orang tua jadi berkurang. Ya saya kira lebih baik pada usia-usia seperti itu ya anak-anak hanya pergi menghadiri PAUD itu ya 2 jam misalkan, sehingga anak-anak bisa kembali ke rumah berinteraksi dengan orang tuanya. Ya tapi tetap ini Pak, ada tanggung jawab yang seperti tadi saya katakan, bangun pagi dan sebagainya, membawa makanan bekal dari rumah dan itu. Oke. Tugas yang keenam apa Pak? Tugas yang keenam yang terakhir adalah menunjukkan kasih dan perhatian yang sama pada semua anak. Ya, anak peka ya dengan perhatian dan perlakuan yang berbeda, dan dengan cepat menyimpulkan bahwa kita kurang mengasihinya. Jadi sedapatnya bersikaplah sama kepada semua anak. Ya, senantiasa perhatikanlah sikapnya yang mulai memisahkan diri atau menolak kita. Besar kemungkinan itu disebabkan oleh rasa kurang dikasihi. Jadi kalau ada 1 anak dari 2-3 anak kok mulai memisahkan diri, kita ajak nggak mau, kita mau peluk dia lari, besar kemungkinan dia melihat tuh kita kok kayaknya nggak memperlakukannya sama. Jadi kita mesti peka dengan hal-hal seperti ini.
Ya memang tidak mudah untuk memperlakukan sama terhadap beberapa orang anak itu Pak Fal. Tentu ada kecenderungan tertentu dari orang tua itu untuk mengasihi yang satu dan kurang mengasihi yang lainnya gitu Pak Fal. Betul. Pak Fal, dengan anak-anak yang usia dini seperti ini, usia balita di bawah 5 tahun ini, bagaimana pendidikan rohaninya Pak Fal? Sudah tentu sejak kecil kita sudah mengajarkannya untuk berdoa. Meskipun anak ini belum mengerti dengan jelas, tapi kita ajarkan dia untuk berdoa bersama. Dan malam hari sebelum tidur kita bacakan firman Tuhan, kita cerita, gunakan ilustrasi, kemudian berdoa bersama. Jadi kerutinan ini sudah mulai ditanamkan pada anak, dan yang penting adalah menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka mulai mengerti bahwa ada yang kita nggak bisa lihat, tapi ada, yaitu Tuhan, dan Tuhan ini mengawasi kita. Tapi mengajak anak-anak usia dini ini ke gereja juga menjadi masalah tertentu Bapak. Ya. Karena mereka nggak bisa tahan tenang loh. Ya. Jadi bukan hanya merepotkan orang tuanya, merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya juga gitu. Iya, betul. Tapi mau ditinggal di rumah ya nggak bisa. Nggak bisa juga. Iya. Ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita semua. Dan apa ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Kita masih hadir dalam kehidupan anak, terutama pada usia dini. Ya. Keterikatan anak orang tua terbentuk di usia awal. Jadi sekali kita melewatkan kesempatan ini, kita akan kehilangan selamanya. Nah, Amsal 22 ayat 6 mengingatkan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi apa yang kita tanamkan pada anak di usia-usia dini ini akan menjadi jalan bagi si anak untuk dia tempuh, dan sampai dia tua dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gurnadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tugas orang tua semasa anak berusia 0 sampai 5 tahun. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio